Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, pada pagi hari ini harus tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk semuanya membaca doa sebelum belajar dimulai. Membaca doa selesai. Oke, baik anak-anak. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Iya, peraturan di rumah. Kemudian kita juga sudah mempelajari bergotong royong membersihkan rumah ya. Sekarang pembelajaran kedua, buka bukunya halaman 17. Mohon maaf sekali lagi anak-anak, buka bukunya halaman 17 ya. Nah, di halaman 17 ini pembelajaran kedua, materi yang akan kita pelajari adalah melakukan gerak berguling ke kanan dan ke kiri. Kemudian, memahami kalimat petunjuk. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini ada kalimat nih. Kebersihan pangkal kesehatan. Nah, demikian kata pepatah ya. Jadi, rumah yang bersih membuat kita sehat. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat ya. Kalau misalkan rumah kita atau enggak deh kamar kita ada debunya, banyak debunya, terus lantainya jarang disapu, kira-kira nyaman tidak? Tidak ya. Kalau lantainya tidak disapu, kemudian tidak dipel ya, maka ketika kaki kita menapakkan ke lantai, lama-kelamaan kaki kita akan terasa gatal. Kenapa, Miss? Kok gatal? Karena di situ terdapat kuman ya. Makanya kita harus rajin membersihkan lantai rumah ya. Jangan cuma lantai, barang-barangnya pun kita lap-lapin ya. Jangan sampai ada debu sedikit pun itu. Kemudian selain lingkungan kita yang bersih, kita juga harus rajin berolahraga ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat dan kita dalam melaksanakan kegiatan menjadi lancar ya. Coba kalau misalkan badan kita lagi lemas ya, kira-kira kegiatan kita lancar tidak? Tidak ya. Kemudian tangan kita pada pegel-pegel. Kalau kita tidak peregangan atau pemanasan, maka kita jadi tidak nyaman dalam beraktivitas ya, seperti itu. Nah, terus kemudian jadi pagi hari ini merupakan waktu yang paling tepat untuk melakukan olahraga ya. Yang sederhana aja olahraganya, nggak usah yang berat-berat angkat beban segala macem ya. Cukup pemanasan lari di tempat gitu ya. Nah, udara di pagi hari itu masih seger, apalagi kalau di lingkungan sekolah yang bersih ya. Gitu. Udah mah lingkungannya bersih, kemudian rajin olahraga, wah dijamin tubuh akan sehat. Oke, lanjut ya, buka halaman 18. Halaman 18. Perhatikan ya. Hari ini Wayan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Wisnu akan mengajarkan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri di atas matras. Pak Wisnu juga akan melatih anak-anak gerakan berjalan lurus.
Perhatikan nih, cara Wayan melakukan gerakan berguling-guling. Nah, nih. Pertama, bentangkan badan terlentang ya. Badan terlentang, kemudian berguling ke arah kiri ya. Kemudian badannya tengkurupin. Terus berguling lagi ke arah kanan dan balik lagi seperti semula, badannya terlentang. Seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mr. Riko. Setelah melakukan gerakan berguling, Wayan dan teman-temannya berlatih gerakan berjalan lurus. Pak Wisnu memberikan contoh gerakan berjalan lurus. Perhatikan di halaman 19. Nih, seperti ini ya kira-kira berjalan lurusnya. Nah, oke, kita lanjut ke halaman 20. Di halaman 20. Nah, di sini ada, ayo berdiskusi menjelaskan manfaat berolahraga. 1. Manfaat berolahraga bagi tubuh. Apa? Tubuh akan terasa lebih enteng atau sehat ya. Kemudian manfaat berolahraga ada lagi untuk tubuh supaya tidak kaku ya, seperti itu. Banyak manfaat berolahraga bagi tubuh ya. Kemudian di halaman 21. Nah, di halaman 21 di sini ada cerita tentang Wayan yang di bawah ya. Nih, dengarkan cerita gurumu. Badan Wayan sehat dan kuat setiap hari berolahraga. Wayan dapat membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Wayan selalu membantu ibu membersihkan kaca jendela. Nah, coba apakah kalian pernah bantu mama kayak begitu? Pernah dong pastinya ya. Karena kita harus rajin membantu kedua orang tua kita ya. Perhatikan di sini nih, halaman 22 dan 23. Ada cara-cara membersihkan kaca jendela. Buat yang gak pernah, misalkan, Miss, aku kan gak pernah ngelap-ngelap jendela, gimana sih caranya? Nah, kalian bisa lihat di halaman 22 dan 23 ya. Pertama, kalau mau ngelap jendela, pastinya siapin baju kemeja. Bukan, siapin lap ya. Kemudian siapin apa lagi? Kemoceng. Tahu kemoceng enggak? Kemoceng itu yang pakai bulu-bulu ayam gitu. Kemudian pakai kertas koran. Lah, Miss, kan mau ngebersihin jendela, bukan mau ngopi di teras. Ya. Nah, entar dulu, kan belum selesai. Kemudian pastinya ada air ya. Kita mau ngelap jendela biar bersih harus pakai air ya. Jangan pakai debu atau enggak jangan pakai abu gosok. Oke, setelah itu embernya dinyalain, dikasih air. Kemudian sebelum dilap pakai lap yang basah, kita bersihin dulu pakai kemocengnya. Udah bersih, debu-debunya udah agak hilang, baru kita lap pakai air pakai lap yang sudah basah gitu. Setelah dilap, nah, fungsi koran ini untuk apa? Kan biasanya kalau kita ngelap jendela itu kalau pakai lap yang basah pasti akan meninggalkan jejak tuh, kayak misal kelihatan kayak bintik-bintik gitu loh. Nah, itu kan tandanya belum terlalu kering. Kan nggak mungkin dong kaca bisa nyerap air. Nah, fungsi dari koran ini untuk membantu membersihkan supaya kaca tersebut tidak
ada bercak-bercak bekas air ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar kinclong. Nah, kayak gitu ya. Jadi korannya bukan buat dibaca di halaman rumah sambil ngopi ya, bukan. Tapi untuk membersihkan sisa-sisa bercak-bercak air yang ada di kaca. Oke. Jadi selain membersihkan kaca, lihat halaman 25 juga membersihkan lantai kamar mandi ya. Jadi kalau misalkan lantai kamar mandinya nggak pernah dibersihin, itu akan terasa licin. Miss, kenapa licin? Karena kita kan mandi pakai sabun, ya dong. Ya kan? Ya. Nah, jadi pas kita pakai sabun terus kita bilas, itu kan masih air sabunnya itu ada busa-busanya itu terkadang nempel di lantai ya. Kemudian kalau ada dede yang kecil itu biasanya kalau misalkan pipis kan masih nggak ngerti, kadang pipisnya enggak di WC tapi di lantainya. Nah, itu kan harus kita bersihkan ya. Jadi kalau tidak kita bersihkan, kita wudhu gimana ya kan? Takutnya tidak sah. Dan juga lama-kelamaan lantainya itu akan berubah warna, misalkan jadi coklat, entar lama-lama jadi hitam. Nah, itu dikarenakan tidak pernah disikat, dibersihkan ya, karena air sisa-sisa sabun itu masih ada di lantai gitu. Jadi kita harus rajin-rajin nyikatin lantai kamar mandi sembari mandi aja biar lebih efisien gitu. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ketiga nih. Halaman 28, lihat halaman 28. Oke, halaman 28. So, nih ada kalimat bacaan ya. Judulnya kebiasaan menjaga kebersihan rumah. Keluarga Reni bergotong royong membersihkan rumah. Reni membantu membersihkan meja dan kursi. Ayah merapikan tanaman dalam pot. Ibu menyapu lantai. Kakak membersihkan sampah. Sampah yang berserakan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sampah kaleng dan botol dipisah untuk didaur ulang. Reni senang rumahnya bersih dan asri sehingga dia dapat belajar dan bermain dengan nyaman. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Benar sekali ya. Kalau lingkungan bersih seperti Miss yang udah bilang tadi, kita bakal merasa nyaman. Oke. Kita lanjut ke halaman 30. Perhatikan halaman 30 ya. Di sini amatilah gambar berikut ini. Nah, berilah tanda checklist pada gambar kebiasaan baik dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kebiasaan tidak baik. Nah, di sini coba kalau di buku ini kan yang pertama ini gambar baju berantakan ya, yang berarti yang di sini. Kalau di PowerPoint-nya Miss itu ada di bawah. Kira-kira ini gambar baik atau tidak baik? Iya, kita silang tidak baik. Kenapa tidak baik? Lah iya loh, orang berantakan begitu. Harusnya kan baju itu taruhnya di mana? Iya, di lemari, bukan di lantai. Ini mana di lantai ruang tamu ya. Ntar kalau ada tamu malu deh. Terus kemudian sampingnya itu ada Ryuki lagi ngepel lantai. Kira-kira ini gambar baik atau tidak baik? Iya, gambar baik, maka kita checklist. Nah, terus ada lagi tuh gambar ada anak lagi nyuci di mesin cuci. Gambar baik atau tidak baik? Iya, kita checklist. Kemudian ada gambar anak kecil sedang mencoret-coret tembok.
Itu tidak baik. Lagi ada anak kecil membuang sampah sembarangan. Baik atau buruk? Buruk. Kemudian ada anak kecil sedang merapikan tempat tidur. Baik atau buruk? Baik, ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Buka bukunya halaman 32 ya. 32, 31 dan 32. Di sini ada contohnya ya. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi sebuah kalimat ya. Nah, yang di kotak-kotakin ini masih acak-acakan. Coba kita susun ya. Halaman 32. Nih, di sini kotak pertama kamu, kotak kedua bunga, kotak ketiga membelikanku, kotak keempat maukah? Kira-kira kata yang pertama, kira-kira yang mana nih? Iya, yang ini nih, maukah? Maukah? Aduh, gimana ya? Maukah ya, ini untuk Miss nggak bisa tulis, jadinya Miss kasih nomor aja ya. Nanti kalau kalian di bukunya tulis aja pakai kata-katanya ya. Kalau Miss cukup Miss nomorin. Berarti ini yang nomor 1 nih. Maukah? Terus yang kedua, kira-kira jadi yang mana? Iya, yang kata ini nih, kamu, nih kata kedua nih. Terus yang ketiga, bunga atau membelikanku? Iya, nih yang ketiga membelikanku. Dan yang terakhir yang keempat, bunga ya. Jadi kalau kita susun, jadi kalimat apa? Kalimat tanya. Nih, kan awalnya gini, maukah kamu membelikanku bunga? Nah, itu kalimat tanya ya, seperti itu. Kemudian nomor 2, ada katanya masih acak, membantuku, kasih, terima, sudah. Yang pertama itu kata-kata yang mana? Iya, yang terima ya, nomor 1 terima. Nomor 2 ya, yang kotak kedua yang mana? Kalau terima pasangannya jadi kasih, pinter. Kemudian apalagi? Iya, yang ketiga sudah, pinter. Yang keempat, membantuku ya. Jadi kalau kita susun menjadi kalimat yaitu terima kasih sudah membantuku. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Oke, lanjut. Buka halaman 34. Oke, di sini kita akan belajar pengurangan. Kalau yang di tema 4 kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita pengurangan. Lihat halaman 34. Dani dan Rani sedang mengumpulkan kapur-kapur yang ada di kelasnya. Mereka merapikan kapur-kapur yang masih bagus. Kemudian mereka menghitung kapur-kapur yang telah dikumpulkan. Mereka menemukan 25 kapur yang patah berjumlah 13 buah. Berapa kapur yang masih bagus? Nah, sini dilihat contohnya ya, nih. Jadi kan dia punya kapur 25. Nih, 25. Kemudian tulisnya kalau 25 berarti 20-an ditambah 5 satuan. Nih, yang ini nih.
Yang ini nih yang ini tuh. Terus kemudian ada kapur yang patah sebanyak 13 buah. Nih 13 buah, 13 buah ya. Kalau 13 berarti mana yang puluhannya? Iya, angka 1 puluhan ditambah 3 satuan ya. Tulisnya seperti ini. Kemudian diginiin nih. 25 dikurang 13 ya, lihat. Nah, kalau yang cara seperti ini, bisa diuraikan lagi ya, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Ini kalau cara menghitung biasa, menghitung diuraikan seperti itu. Kalau cara menghitung biasa seperti ini tulisannya. 25 dikurang 13. Berapa? 5 kurang 3 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Hasilnya sama, 12 ya, seperti itu. Kemudian kita kerjakan nomor 1 ya, halaman 35 ya. Nanti kalian lanjutkan. Tapi nanti jangan sekarang lanjutinnya. Miss enggak perintah sekarang, tidak ada perintahan untuk sekarang. Lihat, 23 dikurang 12 sama dengan titik-titik. Mari kita kerjakan bersama. Yang di bawahnya 23 ini sama dengan titik-titik puluhan dan titik-titik satuan. Kira-kira yang puluhannya angka berapa? Iya, angka 2. 2 puluhan ditambah 3 satuan. Mohon maaf kegedean. 3 satuan. Kemudian yang 12-nya sama dengannya berarti berapa? 1 puluhan ditambah 2 satuan. Pinter. Sekarang 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Iya, 1. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Jadi 23 dikurang 12 sama dengan berapa? 11 ya, isinya 11 ya. Gampang seperti itu, gampang. Oke. Nah, karena pembelajaran sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri pembelajaran, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas yang kemarin dan hari ini dikumpulkan lewat Google Form ya. Nanti Miss kasih linknya. Oke, untuk yang sudah mengumpulkan tugas kemarin gak apa-apa, udah Miss nilai, gak apa-apa ya. Untuk tugas-tugas yang lain yang sudah pernah Miss perintah yang harus paraf dan segala macem, itu nanti dulu dikumpulinnya, yang penting ditandatanganin aja dulu, dikasih tanggal, nanti baru Miss minta kumpulkan via WhatsApp. Oke, untuk hari ini nanti tugasnya Miss sampaikan di jam keempat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.